Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Intan Dwi Fatmaningtyas MKom selaku dosen mata kuliah pemrograman 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik aplikasi rekam medis menggunakan Microsoft Visual Studio dan database Microsoft SQL Server 2008. Aplikasi rekam medis ini disusun oleh Dena Handayani dari Sistem Informasi, Mejen Tommy Sutanto dari Teknik Informatika, dan saya sendiri, Restu Amalia Novita dari Teknik Informatika. Adapun tujuan aplikasi ini adalah meningkatkan potensi. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan kreativitas dan mengembangkan potensi perancangan sebuah aplikasi. Berikutnya adalah eksplorasi. Mengembangkan sebuah aplikasi rekam medis sebagai implementasi penggunaan teknologi untuk mempermudah pekerjaan. Berikutnya, melatih kemampuan teamwork. Aplikasi ini dirancang melalui kerjasama tim yang terjaga komunikasinya. Dengan begitu, diharapkan mampu memaksimalkan produk aplikasi rekam medis. Berikutnya adalah problem solving. Perancangan aplikasi ini juga bertujuan untuk mengasah kemampuan problem solving dan bagaimana menentukan jalan keluar terbaik di setiap permasalahan. Berikutnya adalah lampiran kartu UAS untuk melengkapi proyek kami. Yang pertama, kartu UAS dari Dena Handayani. Berikutnya adalah kartu UAS dari Mejen Tommy Sutanto. Dan yang terakhir, kartu UAS dari saya sendiri, Restu Amalia Novita. Baik, selanjutnya adalah penjelasan perancangan database oleh Saudari Dena Handayani. Kepada Saudari Dena Handayani, dipersilakan. Terima kasih Restu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dena Handayani dari SI 19A. Di sini saya akan menjelaskan tentang database yang telah kami buat. Di dalam database ini, sebelumnya nama database kami adalah medical. Di dalam database ini terdapat beberapa tabel. Ada tabel dokter, tabel obat, tabel pasien, tabel rekam medis, dan juga tabel user. Di dalam tabel obat ini ada kode obat, nama obat, stok, ukuran, dan juga harga. Kode obat ini sebagai primary key dengan data type yaitu char, nama obat dan juga ukuran menggunakan varchar, stok menggunakan integer, harga menggunakan numerik. Selanjutnya tabel dokter. Untuk tabel dokter ini terdapat kode dokter, nama dokter, SIP, alamat, dan juga nomor telepon. Kode dokter ini sebagai primary key dengan data type char, nama dokter, SIP, alamat, dan nomor telepon menggunakan varchar. Selanjutnya ada tabel pasien. Di dalam tabel pasien ini terdapat nomor pasien, nama pasien, jenis kelamin, agama, alamat, tanggal lahir, dan juga nomor telepon. Nomor pasien ini sebagai primary key dengan data type itu char. Nama pasien, jenis kelamin, agama, alamat, dan juga nomor telepon menggunakan varchar. Sedangkan tanggal lahir menggunakan date. Selanjutnya ada tabel user. Nah, di dalam tabel user ini terdapat kode user, nama, dan juga password. Di kode user ini sebagai primary key dengan data type char. Sedangkan nama dan password sebagai varchar, menggunakan varchar. Dan selanjutnya ada tabel rekam medis. Nah, di dalam rekam medis ini ada nomor rekam medis, tanggal, keluhan, diagnosa, keterangan, jumlah obat, biaya dokter, biaya obat, total, kode dokter, nomor pasien, dan kode user. Nomor rekam medis di sini itu sebagai primary key. Dan juga data type-nya adalah menggunakan char. Lalu ada tanggal dengan data type date, keluhan, diagnosa, dan keterangan menggunakan varchar.
jumlah obat menggunakan integer, biaya dokter, biaya obat dan juga total menggunakan numerik, kode dokter, nomor pasien, dan juga kode user menggunakan char. Sekian. Selanjutnya, saya kembalikan ke Restu. Terima kasih. Terima kasih Saudari Dena. Berikutnya adalah implementasi Visual Basic oleh Restu Amalia Novita. Pada proyek VB kali ini, kami beri nama aplikasi rekam medis. Kemudian, langsung saja kita running aplikasinya. Pada saat kita memulai running aplikasi, form pertama yang akan muncul adalah form login, di mana dalam form login itu sendiri terdapat dua buah text box. Text box yang pertama digunakan untuk mengisi username, dan text box yang kedua digunakan untuk mengisi password. Oke, baik, langsung saja akan saya demonstrasikan dengan menggunakan username dan password. Kemudian langsung saya klik OK, dan akan muncul notifikasi login berhasil, selamat datang admin. Kemudian saya klik OK, dan saya akan langsung diarahkan ke halaman menu utama. Nah, pada menu utama, kami memberikan dua opsi untuk melakukan aktivitas. Yang pertama, menggunakan toolstrip dan menggunakan group box. Pada toolstrip terdapat master data yang berisi pasien, dokter, obat, dan user, kemudian transaksi untuk melakukan transaksi, dan keluar untuk melakukan logout. Selain itu, kami juga menyediakan group box yang isinya terdapat button untuk menuju form user, pasien, dokter, obat, dan transaksi. Oke, langsung saja kita demonstrasikan bagaimana sih cara untuk mengoperasikan aplikasi rekam medis ini. Semisal saya ingin mengakses untuk form user, kemudian saya klik button user, kemudian saya akan langsung dialihkan ke dalam form user, dan di dalam form user sendiri terdapat kode user, nama user, dan password. Kemudian kami menggunakan text box untuk menampung nilai atau value dari data user tersebut. Kemudian di bagian bawah terdapat tabel yang berisikan data-data user, dan di sebelah kanan terdapat 5 buah button, diantaranya button simpan, update, reset, hapus, dan keluar. Baik, langsung saja saya demonstrasikan untuk melakukan penambahan data user baru. Di sini semisal kode usernya saya masukkan USR01, kemudian nama usernya Restu, dan passwordnya 123. Kemudian untuk menyimpan, saya klik button simpan, dan akan muncul notifikasi data dengan kode USR01 sudah tersimpan. Kemudian saya klik OK, dan pada tabel sudah bisa dilihat data USR01 dengan nama Restu dan password yang disembunyikan sudah ditampilkan dalam tabel. Berikutnya saya akan demonstrasikan untuk melakukan pengeditan terhadap data user. Di sini bisa langsung klik data pada tabel. Kemudian nanti datanya akan kembali tertampung di dalam text box. Di sini semisal saya ingin mengganti nama user Restu menjadi Amalia. Kemudian untuk menyimpan hasil updatean, kita klik button update, dan akan muncul notifikasi data dengan kode USR01 sudah diupdate. Kemudian saya klik OK, dan bisa dilihat data yang tadinya Restu menjadi Amalia. Kemudian, untuk melakukan penghapusan data, kita klik data pada tabel, kemudian klik button hapus, dan akan muncul opsi data dengan USR01 akan dihapus. Jika iya, pilih yes. Kemudian datanya akan terhapus dalam tabel. Seperti itu. Kemudian kita klik button normal ini, dan klik button keluar untuk kembali ke menu utama. Baik, setelah kembali ke menu utama, saya akan demonstrasikan untuk form pasien. Di sini saya klik button pasien, kemudian akan langsung dialihkan ke form pasien. Di sini terdapat label nomor pasien, nama pasien, jenis kelamin, agama, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon.
Berikutnya saya langsung demonstrasikan saja untuk melakukan penambahan data pasien baru. Misalnya, untuk nomor pasien saya masukkan PAS04, kemudian nama pasiennya Daniel. Untuk jenis kelamin, di sini kami menggunakan radio button, jadi bisa langsung dipilih saja. Semisal saya pilih Daniel ini laki-laki, kemudian untuk agama menggunakan combo box. Semisal Daniel ini agamanya Katolik, kemudian untuk alamat di Tangerang. Untuk tanggal lahir bisa menggunakan date time picker, atau bisa langsung edit di dalam kolomnya. Semisal saya edit tahunnya menjadi 1999, dan masukkan nomor teleponnya. Kemudian klik button simpan, maka data dengan kode atau nomor pasien PAS04 dengan nama Daniel sudah tersimpan di dalam tabel. Untuk melakukan pengeditan dan penghapusan data, langsung klik saja datanya di dalam tabel, kemudian datanya akan kembali ditampung di dalam form input. Kemudian untuk melakukan update, misal di sini saya mengubah nama Daniel menjadi Daniel Kevin. Kemudian saya klik button update dan akan muncul notifikasi data dengan nomor pasien PAS04 sudah diupdate. Kemudian saya klik OK dan nama pasiennya sudah berganti menjadi Daniel Kevin. Untuk penghapusan tinggal klik datanya, kemudian klik button hapus, pilih yes. Kemudian data dengan nomor PAS04 juga sudah terhapus dalam tabel, seperti itu. Kemudian kita kembali ke menu utama. Setelah kembali ke menu utama, berikutnya saya akan menjelaskan tentang form dokter. Di sini akan saya langsung klik button dokternya. Kemudian saya akan langsung dialihkan ke dalam form dokter. Di dalam form dokter ini terdapat label kode dokter, nama dokter, surat izin praktek, alamat, dan nomor telepon. Di sini juga kami menggunakan text box untuk menampung nilai atau value dari data dokter tersebut. Baik, langsung saja saya demonstrasikan. Semisal kode dokter yang akan saya input adalah DOK 0005 dengan nama dokternya Kori. Surat izin prakteknya tahun 2012, alamatnya di Bekasi Barat, nomor teleponnya juga saya input. Kemudian saya klik button simpan untuk menyimpan data dokter ini. Kemudian akan muncul notifikasi data dengan kode DOK 0005 sudah disimpan. Kemudian saya klik OK. Dan di sini bisa dilihat sudah tersimpan datanya dengan nama Kori. Kemudian untuk pengupdatean atau pengeditan, saya klik namanya. Kemudian di sini misalnya saya ganti menjadi Daniar. Kemudian saya klik button update. Klik OK. Kemudian datanya juga sudah terupdate dari Kori menjadi Daniar. Untuk penghapusan, tinggal klik datanya. Kemudian klik button hapus. Pilih yes, dan data dengan kode DOK 0005 sudah terhapus dari tabel dan database. Seperti itu. Kemudian kita kembali ke menu utama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian form obat. Di sini langsung saja saya klik button obat. Kemudian saya akan langsung dialihkan ke dalam form obat. Di sini terdapat beberapa label, diantaranya label kode obat, nama obat, stok, ukuran, dan harga. Di sini kami juga menggunakan text box untuk memasukkan data dari obat-obatan yang akan kami input. Di sini, kode obat sudah kami buat otomatis, sehingga kami tidak perlu menginput kode obat secara manual. Kemudian langsung saja saya demonstrasikan untuk melakukan input atau insert data obat baru. Di sini semisal nama obatnya Paramax. Kemudian stoknya di sini saya masukkan 31, ukurannya 15 gram, dan untuk harganya 27.000. Kemudian untuk simpan, saya klik button simpan.
dan akan muncul notifikasi data dengan kode OBT006 sudah tersimpan. Kemudian saya klik OK, dan data dengan kode OBT006 juga sudah tersimpan di dalam tabel. Kemudian untuk melakukan pengupdatean, saya klik datanya dalam tabel. Kemudian semisal saya ingin mengupdate stoknya dari 31 menjadi 13. Kemudian saya klik button update dan akan muncul notifikasi update data sukses. Kemudian saya klik OK. Dan di dalam tabel pun sudah terupdate stok yang tadinya 31 menjadi 13. Untuk penghapusan, saya klik datanya, kemudian saya klik button hapus, saya pilih yes, dan datanya pun di dalam tabel sudah terhapus. Seperti itu. Kemudian saya akan kembali ke menu utama. Untuk penjelasan berikutnya, saya kembalikan kepada moderator Restu Amalia Novita, dipersilakan. Selanjutnya merupakan penjelasan form transaksi oleh saudara Mejen Tommy Sutanto. Kepada Mejen Tommy Sutanto, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Restu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian transaksi. Di bagian transaksi ini yang seperti kita lihat form transaksi tampilannya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kiri ya. Kita lihat di sini ada nomor rekam medis, di mana di data rekam medis ini dia akan otomatis sesuai data, sesuai tahun, dan dia akan scanning berurutan sesuai data terakhir. Jadi sebelumnya datanya adalah 3, sekarang 4. Di sampingnya ada tanggal 24 Januari 2021. Di sini adalah today. Dan dia ini nggak bisa diubah, seperti ini juga nggak bisa diubah. Di bawahnya ada data pasien, di mana data pasiennya ada nomor pasien, nama pasien, dan alamat. Nah, di nomor pasien ini kita bisa input. Jadi ketika kita input nomor pasiennya, di bagian nama pasiennya nggak bisa diinput, jadi otomatis ketika kita input nomor pasiennya, di sini akan muncul nama dan alamatnya otomatis. Begitupun di bagian dokter, di sini ada kode dokter, nama dokter, nomor telepon. Di bagian kode dokter ini di input. Jadi ketika kita input kodenya, di bagian nama dokternya ini bisa otomatis, nomor teleponnya juga otomatis. Nanti muncul ketika kita input kode dokter. Di bawahnya lagi, di sini ada keluhan. Di keluhan ini kita bisa input keluhan si pasiennya apa. Nah, di sampingnya ada diagnosa dan keterangan. Di diagnosanya ini perkiraan penyakitnya itu apa. Di bagian keterangan itu keterangannya hasilnya misalnya bisa rawat jalan, rawat inap, perlu perawatan dan sebagainya. Di bawahnya lagi di sini ada kode obat, nama obat, harga obat, dan jumlah beli. Di bagian kode obat ini kita input, jadi otomatis nanti di nama obatnya ini dia akan muncul dan harga obatnya juga akan muncul sesuai datanya. Di sini kita nggak bisa input manual, jadi ketika kita input kode obat dia akan muncul di sini. Di bagian jumlah beli di sini kita input, misalnya di obat tersebut dia belinya berapa, 2, 3 dan sebagainya. Di sini sampingnya ada total. Total itu akan mengakumulasikan jumlah obatnya. Ketika kita pencet total, di sini akan muncul nanti biaya obat otomatis, biaya dokter di sini otomatis, biaya obat juga otomatis. Ketika diakumulasi total, di sini ada biaya obat otomatis, dan total biaya ini sama dengan hasil dari biaya dokter tambah biaya obat. Di sini dibayar, di sini kita bisa input. Ketika kita tekan enter, dia otomatis nanti bayar dikurangi total biaya. Di sini akan muncul kembaliannya. Akan muncul di bagian kembalian. Di bagian di atas ini ada simpan. Simpan ini fungsinya untuk menyimpan data otomatis ke database. Nah, di sini ada juga buton reset. Bagian buton reset ini untuk membuat datanya ini akan menjadi bersih seperti ini kembali. Nah, di
Di sini ada button keluar. Ketika kita muncul keluar, klik keluar, dia otomatis tampilan akan keluar di tampilan sebelumnya. Di sini ada juga bagian cetak. Fungsi bagian cetak ini untuk membuat laporan transaksi dari obat tersebut, dari obat ini. Nah, di kanan ini ada tampilan data dari monitor pasien. Saya sebutnya monitor pasien. Monitor dokter itu untuk kumpulan dokternya. Datanya ini yang kita buat. Di sini nama pasiennya, misalnya contohnya ada 2 pasien, sesuainya ada nama pasien, kali ini jenis kelamin, agama, alamat, tanggal lahir, telepon, semua seperti ini juga. Sudah dokter, nama dokter, fisik, alamat, telepon. Di monitor obat ini kumpulan data-data obatnya. Fungsinya ini di kanan ini bisa buat untuk penglihatan, dan juga dia berfungsi ketika kita klik nama pasiennya di salah satu ini, dia akan muncul otomatis di sini nanti. Begitu pula monitor dokter ini, kita akan tulis salah satunya, dia akan muncul di bagian sini, di bagian data dokter. Begitu pula di monitor obat. Jadi ketika kita klik obatnya, dia akan muncul di bagian sini secara otomatis. Nah, langsung saja saya coba untuk praktekkan ya. Di sini kita coba untuk input manual ya. Sementara input manual nomor pasien. Di sini ada pasien, ada 2 ya. Coba kita pasien 01. Nah, di sini ketika saya enter, namanya, nama pasien dan alamat Fauji, dan Bekasi Utara alamatnya. 1, nama pasiennya Fauji, alamatnya Bekasi Utara. Begitu pula di bagian dokter. Sini kita coba input manual. Misalnya sini ada kode dokternya. Saya coba untuk kode dokter Sanjaya. So, 0-nya kita lagi, dan 2. Kita enter. Itu otomatis nama dokter dan nomor telepon. Namanya Sanjaya, nomor teleponnya ini dia muncul. Kita input coba keluhannya. Di bagian keluhannya ini, misalnya si Fauji ini sakit demam dan panas. Nah, di bagian diagnosa ini ya, misalnya dari bagian keterangan ini untuk perawatan atau laboratorium saya perawatan. Untuk enter, kita setiap button, setiap text field kita enter, dia akan otomatis pindah sesuai urutannya. Ini ada kode obat. Kode obat, misalnya sini ada OBT 001, contohnya seperti di sini datanya, misalnya OBT 002. Demam OBT 001. Kita mencet enter, kemudian otomatis botik dan harga obat. Botik dan harga obatnya 20.000 fokusnya. Dia akan masuk otomatis jumlah belinya misalnya 2. Kita enter lagi ke bawah, tambah lagi misalnya, dia otomatis ini ke kode obat lagi ya. Misalnya saya butuh obat Imunos OBT 004, enter, Imunos harga 74.000, udah belinya misalnya juga 2, pasti otomatis. Sini fungsinya udah otomatis nih, ada button total. Ketika kita klik total, dia otomatis akan muncul di bagian kanan sini. Biaya dokter 200.000, biaya obat ini akumulasi dari ini 40.000 tambah 148.000 sama dengan 188.000. Total biaya penjumlahan dari biaya dokter dan biaya obat 388.000 bayarnya. Misalnya saya bayar dengan 400.000. Kita enter, bisa muncul di sini. 12.000. Nah, di sini sebelum kita simpan, kita bisa cetak dulu. Kita bisa cetak. Dan ini hasil transaksinya
sebelah atas. Nah, ini bukti pembayarannya. Tanggal 24 Januari atas nama pasiennya Fauji, nomor pasiennya sekian, dengan Dokter Sanjaya, keluhannya demam dan panas, diagnosa demam, biaya dokter, biaya obat, total, bayar, dan kembalinya. Semuanya sesuai data yang diinput tadi. Ini untuk bagian laporan ya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi tampilan ini. Di sini ada buton reset. Fungsinya untuk mereset semua data yang di sini. Seharusnya habis transaksi ini kita simpan ya. Simpan, dia maka otomatis masuk. Kode ini sudah disimpan ke database. Kita oke. Oke, selanjutnya setelah tadi transaksi sebelumnya, transaksi ke-4, nah, sekarang setelah disimpan dia akan update nomor rekening medisnya yang kelima. Di sini pertama kita akan mencoba untuk buton reset ya. Ditambah kita akan menggunakan input datanya melalui monitor di sebelah kanan. Kita lanjut, misalnya pasiennya kedua, Dokter Rizky, dia muncul di sini. Misalnya di sini ada kesalahan nih, saya contoh ya. Nah, kita akan melihat fungsi buton reset ini, dia akan otomatis mengclear data-datanya sudah diinput, jadi bersih seperti awal kembali. Nah, seperti itu fungsi buton reset. Kita coba lagi, Nindi dengan dokter Tommy. Di sini tetap input manual keluhannya misalnya rawat inap. Ini kita di bagian kode obatnya kita malas mention ada botrek. Kalau botrek 2 kita tinggal double klik sekali lagi, nanti akan muncul nomor. Terus ada Imunas, misalnya paracetamol, kita klik lagi akan muncul. Terus Imunas 3 sekali, klik lagi untuk tambah jumlah obatnya. Sekali lagi. Totalnya udah muncul semua di sini. Nah, di sini kita klik total, udah akan muncul semuanya di sini. Untuk pembayarannya 600.000 misalnya, totalnya 532.000, dibayarnya 600.000. Kita enter di sini 8.000 kembali disimpan. Data dengan kode ini sudah disimpan. Sini dia akan muncul ini database. Sudah ini gejala tipes, selamat inap, sekian. Ini udah masuk datanya. Oke, cukup itu saja transaksi penjelasan dari transaksi. Kita keluar. Nah, di sini selanjutnya kembali ke tampilan menu utama. Nah, kita dibutuhkan keluar, logout, kembali ke tampilan login kembali. Itu penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kita pamit. Semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.